Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran saking Putra Jawa Barat, Cirebon. Alhamdulillah pada malam hari ini suasananya cerah. Mungkin ini adalah momen yang paling terpenting pada malam hari ini untuk membahas mengenai berita yang lagi viral, yaitu dua sosok, tahu dari aliran mana untuk disebutkan ya, mungkin kalian semua sudah tahu. Kedua sosok tersebut adalah si Badrus Salam dan si Bawazir. Kehebatan beliau, dua-duanya itu dengan hebatnya tidak hanya mengkritik, tapi ini sudah termasuk keterlaluan. Beliau menghujat, mengklaim bahwa kitabnya Al-Alim Al-Alamah Syekh Imam Al-Ghazali itu sesat. Banyak hadis-hadis doib yang tertulis di dalamnya. Mereka tidak tahu dalam mengamalkan hadis doib untuk masyarakat awam itu seharusnya terpakai. Sebab tanpa melalui hadis doib yang namanya masyarakat awam itu sangatlah sensitif dalam menggali ataupun kita merangkul keberadaan masyarakat awam untuk terarah ke perjalanan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedulur-sedulur kula, saudara-saudaraku kaum muslimin, kehebatan si Bawazir dan si Badrus Salam itu sudah tidak diragukan lagi. Karena hebatnya sampai akal sehat itu tertutup. Maha benar apa yang telah disampaikan oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Smith dalam kitab Manhaj Shawi'iyah. Beliau mengungkapkan bahwa wa malam yutoli al-ihya fama fihi hayaun. Siapapun ente, hebatnya ente dalam mengkaji kitab-kitab kuning, andainya ente belum pernah menyentuh yang namanya kitab ihya, maka kehidupan ente selamanya itu tidak akan pernah memiliki rasa malu. Nah ini kedua sosok ini, dia sama sekali tidak menggunakan akal sehatnya. Seharusnya malu. Ilmunya ente dengan ilmunya Imam Ghazali itu tidak ada sekuku hitam pun. Apa sih yang kalian karang selama ini? Bisakah kalian membandingkan karangan-karangan kalian dengan karangannya Imam Ghazali? Saya pengen tahu kitab apa yang kalian karang. Kalian itu sekedar tukang obat yang hanya bisanya ngoceh, yang hanya bisanya membingungkan umat. Saya harap kepada kalian yang sudah mengikuti kedua imam tersebut, hijrahlah dengan hijrah yang sebenar-benarnya. Karena jujur, keilmuan keduanya itu sangat menyesatkan. Bukanlah Imam Ghazali yang sesat, tapi keduanya itu sangat menyesatkan. Kalian pikir sendiri sebagai jamaahnya. Beliau kedua-duanya itu berani-beraninya menghujat kitab Ihya'nya Imam Ghazali. Pikir secara logika. Yang namanya Nabi Musa alaihissalam saja ketika merasa cemburu dengan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, siapakah hambamu
yang paling pintar. Lalu Allah menjawab, Muhammad. Nabi Musa langsung cemburu. Terus mana buktinya bahwa Nabiullah Muhammad itu lebih pintar dibanding saya? Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan pembuktian dengan banyaknya umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mendatangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk meminta debatan. Namun Rasulullah dengan ramah tamahnya beliau menjawab, sebelum kita debat, andai baiknya engkau debat dulu dengan salah satu umatku. Yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah Al-Alamah Syekh Al-Imam Ghazali. Dengan Imam Ghazali saja yang namanya Nabiullah Musa itu masih terkalahkan, apalagi dengan Rasulullah SAW. Nah, bercermin dari sejarah ini, seharusnya ente Bawazir Badussalam itu sudah bisa menyimpulkan bahwa yang namanya Al-Alamah Imam Ghazali itu lebih pintar segala-galanya dengan ente. Makanya pesantrenlah dengan benar, pelajarin dulu ilmu-ilmu Allah sebelum ente berani menghujat para alim, para ulama selainnya Imam Ghazali. Ilmu ente itu seberapa? Belum ada apa-apanya. Kami sarankan kepada ente Bawazir Badussalam, bertobatlah, meminta maaflah kepada Al-Alamah Syekh Imam Ghazali. Ente, kami sarankan gunakan akal sehat ente berdua sebelum ente ngoceh di media. Belajarlah, pahamilah terlebih dahulu supaya ente berdua tidaklah membingungkan atau menyesatkan jamaah ente berdua. Dan kalau bisa ente berdua dan kroni-kroninya silakan kalian memberikan fatwa kepada umat, tapi jangan sampai fatwa-fatwa ente itu memercikkan atau menimbulkan kebencian yang pada akhirnya saling hujat, ribut, sehingga yang tadinya negara kita Republik Indonesia itu aman, tentram, ayem, itu gara-gara ulah ente itu menjadi ricuh, resah. Kasihan umat. Sebetulnya mana yang harus kita ikuti fatwanya, sebab ente dan kroni-kroninya seringkali bermain di medsos, bermain di media dengan memberikan pencerahan dengan memberikan fatwa-fatwa yang menimbulkan keresahan. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyadarkan ente berdua dan jamaah ente atau umat ente semua. Salam sedulur.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.